Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Sebelum Bapak mulai, sebelum itu marilah kita baca doa. Angkat tangannya di teman-teman ya. Iya, Pak. Kita musik. Baik, ini terasa. Menjelaskan mengenai SKI, sejarah pendidikan, sejarah kebudayaan Islam, judul sejarah perkembangan Islam dakwah Nabi periode Madinah. Sebelum itu ada yang tahu Madinah itu apa, Mas Daru? Saya. Iya. Madinah, kalau setahu saya, Pak ya, itu sebuah kota. Kota apa itu, Mas Daru? Kota suci yang ada di Jazirah Arab. Iya. Betul ya? Ya, betul. Terima kasih Mas Daru. Sip. Yang pertama, latar belakang. Kalau sebelum itu, jadi ini sedikit disclaimer ya teman-teman. Rasulullah SAW itu sempat hijrah antara Mekah dan Madinah. Nah, ini jelaskan latar belakang, menganalisis faktor-faktor pendukung perkembangan Islam Madinah secara logis, membuktikan sikap toleransi yang diteladani oleh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, ya kamar mandi Pak. Oh ya boleh. Untuk yang teman-teman yang putri, ada yang tahu sikap toleransi itu apa? Monggo boleh. Nanti ini Bapak kasih hadiah. Apa Pak pertanyaannya, Pak? Sikap toleransi atau toleransi itu sendiri menurutnya teman-teman yang putri. Toleransi itu adalah Ya boleh. Oh ya, apa Mbak Siva? Baik. Oke, siap. Terima kasih Mbak Siva. Bentar ya. Ini Bapak kejadian nih. Ya, teman-teman. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, para pengikutnya melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah untuk menghindari penganiayaan dari kaum kafir Quraisy. Jadi Rasulullah dan para pengikutnya itu mengalami penganiayaan, mengalami intimidasi dari kafir Quraisy. Makanya Nabi Muhammad dan para pengikutnya hijrah ke Madinah. Selanjutnya membangun komunitas Muslim di Madinah, membangun komunitas Muslim yang kuat dan harmonis. Perluasan Islam di Madinah juga menjadi periode perluasan Islam melalui dakwah dan jihad untuk menyebarkan Islam ke berbagai wilayah. Jadi tujuan utamanya itu karena intimidasi kafir Quraisy, yang kedua karena sebagai dakwah perluasan, terus yang ketiga sebagai jembatan untuk jihad. Oke, lanjut ya. Faktor-faktor kunci perkembangan Islam di Madinah. Yang pertama, kuatnya komunitas Muslim. Jadi pada waktu itu, pada masa Nabi Rasulullah SAW dan para sahabatnya hijrah ke Madinah. Itu ada salah satu sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Beliau dipersaudarakan dengan namanya Al-As'ari siapa ya? Bapak lupa namanya siapa satunya. Itu yang dipersaudarakan antara kaum Aus dan kaum Khazraj. Ya, kaum Aus itu suku kaum terbesar di Madinah. Sebenarnya ada banyak suku kaum terbesar di Madinah, tapi yang paling besar itu dua, Aus sama Khazraj. Nanti Bapak akan kasih pertanyaan di dua kaum itu. Tahu. Ya.
Yang kedua, lokasi yang strategis. Madinah terletak di jalur perdagangan yang strategis sehingga memungkinkan interaksi berbagai suku dan bangsa. Madinah nggak hanya persoalan agama saja, tapi sebagai dagang. Buat teman-teman ada yang suka berdagang atau punya pengalaman berdagang? Mas Fatah pernah berdagang atau jualan apa saja? Pernah. Mas Fatah ini malah makar ini. Oh iya. Kita dulu ya. Kita coba. Oke. Sama sekalian ditulis Pak. Ini apa? Oh ya. Oh ya. Ini pakai buatnya HP soalnya. Itu loh bawah kiri yang gambar gelas itu loh. Akhirnya cuma dikat. Selanjutnya, sikap toleransi dalam kehidupan Nabi sehari-hari. Sabar dan tidak tergesa-gesa. Yang pertama. Terus yang kedua, menghormati hak orang lain. Rasulullah SAW menghormati hak orang lain dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan. Meskipun di Madinah waktu itu tidak beragama Muslim atau Islam, tapi hak-haknya dipenuhi dengan cara yaitu Nabi Muhammad SAW. Waktu itu kan ada kaum Yahudi itu nggak serta-merta diusir, tidak serta-merta dibakar orang-orangnya, tapi tetap dalam lingkup Madinah. Nabi mempekerjakan atau membuat perjanjian di situ. Lanjut. Oke, sebelum itu Bapak akan menanyakan tentang sikap toleransi pada Mbak Uspa. Menurut Mbak Uspa, sikap toleransi itu yang seperti apa? Saling menghargai, Pak. Selain itu, tadi kan sudah Saling menghargai. Apa? Menurut Mbak Uspa aja saling menghargai. Tadi kan? Iya, saling menghargai, Pak. Oke, udah nggak apa-apa. Oke, Bapak kasih nih. Iya, ini berbeda tinggal dulu ada 4. 3 ding. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ini dokumentasi dari 3 gambar ini. Adakah teman-teman tahu ini masjid apa? Tahu Pak? Apa? Masjid Al-Aqsa Pak. Bukan. Anu Pak. Apa? Kuba. Bukan. Masih tahu? Ya betul. Udah siapa tadi yang jawab? Oke, sudah. Ani Pak. Ini lihat dulu Pak tadi Pak. Iya, ini. Enggak. Mana ada HP? Iya, nggak apa-apa. Nih, bentar. Oh, terima kasih. Ini sama. Nah, sedikit info ya. Ini masih di Madinah. Ini masih Nabawi, masih di Mekah. Nabawi di Madinah Pak. Oh iya, salah. Masjid Al-Haram. Nah, kalau ini cuma ilustrasi aja mengenai perjalanan Rasulullah, tapi nggak ada itu sebenarnya. Cuma ilustrasi. Nah, belum itu Bapak kasih nih. Sekolah dibagi menjadi 2 kelompok besar, laki-laki sini, perempuan sini. Terus ini keluarkan satu kertas, nanti Bapak kasih kertas. Terus yang pertama, buatlah faktor apa saja yang mempengaruhi Rasulullah berdakwah di Madinah. Berikan contoh 1. Ini yang untuk siswa, berarti untuk yang laki-laki. Ini ya, faktor apa saja yang mempengaruhi dakwah Rasulullah di Madinah. Terus yang kedua, buatlah kesimpulan kita dalam pembelajaran sejarah perkembangan Rasulullah di Madinah. Ini yang kelompok putri atau siswi. Ini satu saja. Monggo, sama-sama. Bapak berikan. Saya kok bahasa. Tak apa-apa. Kasih ke Bapak berikan waktu 2 menit ya untuk menjawab. Ini disuruh apa? Nih, pertama yang siswa, faktor apa saja yang mempengaruhi Rasulullah berdakwah di Madinah. Itu yang putra, yang siswa. Yang putri, satu saja kesimpulan pelajaran sejarah yang bisa dipetik atau diambil. Bapak berikan waktu 2 menit ya.
Bapak. Sudah yang kelompok putra? Ya, ini Pak, sudah Pak. Oke, siap. Oke, bagus. Nanti Bapak kasih hadiah. Hadiahnya apa Pak? Hadiahnya nasi, nah, tapi itu habis itu. Kan biar kalian kenyang. Iya, siap Pak. Nanti ada buka ya Pak? Ya, nggak bisa. Oke, jamnya sudah habis. Yang perempuan sudah? Iya. Terima kasih. Jawaban kalian bagus-bagus nih. Belum Bapak tutup pada pelajaran hari ini. Sikap berdoa dulu ya teman-teman. Ya, sikap berdoa. Yang rapi Mbak Aska. Oke, siap. Angkat tangannya ya teman-teman. Marilah kita tutup pada pelajaran pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.